Halo semuanya, jumpa lagi dengan Sena77. Kali ini aku membuat kue kering yang sudah sangat terkenal dan favorit orang banyak, kue nastar. Yang kali ini aku membuatnya rasanya lebih wangi dengan takaran setengah kilo tepung. Hasilnya lumayan banyak, mulus, glowing, tidak retak dan tidak melebar, dan rasanya pun sangat enak, lembut dan lumer di mulut. Cocok sekali buat isian toples di waktu hari raya Idul Fitri. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Simak dan tonton terus videonya sampai selesai. Pertama, membuat adonannya terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin. Aku pakai merek yang ini karena aku lebih suka untuk aromanya ya. Nah, untuk menambah aromanya itu semakin wangi dan rasanya semakin enak, di sini aku tambahkan 100 gram butter. Aku pakai butter Wisman. Lalu tambahkan 125 gram gula halus, kemudian ini diaduk. Aduk hingga rata dan menyatu dengan baik sampai nanti halus, sampai lembut. Kalau mau pakai mixer juga boleh, tapi kecepatannya yang rendah saja ya, dan sebentar, jangan sampai mengembang, karena kalau sampai mengembang nanti saat dipanggang pasti akan melebar. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Ini sudah lembut, sudah halus ya. Lalu tambahkan 2 butir kuning telur ukurannya sedang. Aduk kembali hingga rata. Kalau sudah rata, sudah menyatu semuanya, kemudian tambahkan 50 gram susu bubuk dan 40 gram tepung maizena. Aduk kembali hingga nanti rata. Jika sudah rata, lalu masukkan tepung terigu. Di sini sebanyak 500 gram. Aku pakai tepung terigu protein rendah kunci biru. Jadi ini kunci biru adalah protein rendah sehingga tidak perlu disangrai ya. Aduk hingga nanti semuanya rata dan menggumpal. Jika berat ini bisa memakai tangan. Di sini akan aku ganti memakai tangan supaya lebih mudah dan lebih cepat menyatu. Jadi untuk mengaduknya cukup seperti ini, dari bawah ke atas diangkat. Tidak perlu ditekan atau diremas terlalu kuat ya. Nah, kalau sudah menggumpal, sudah menyatu, sudah kalis, tidak lengket di mangkok, ini sudah cukup. Seperti ini terlihat untuk adonannya. Dia tidak lembek sekali dan juga tidak padat ya. Ini cukup ya. Kalau sudah, ini siap untuk dicetak. Untuk cetakannya aku pakai takaran yang setengah sendok teh. Ini kalau ditimbang untuk beratnya kurang lebih 6 gram. Lalu pipihkan, kemudian beri dengan isian selai nanas. Untuk selai nanasnya bebas, silakan pakai selai nanas buatan sendiri atau beli di toko bahan kue atau bahan roti. Untuk selai nanas di sini aku timbang seberat 3 gram. Jadi ini hasilnya untuk nastarnya itu tidak besar ataupun tidak kecil ya, dia sedang. Lalu tutup, rapatkan seperti ini. Kemudian dibulatkan pelan sampai nanti dia mulus sampai halus, supaya saat dipanggang tidak retak-retak ya. Jadi betul-betul harus sampai mulus sampai halus. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk cara membulatkannya. Ini masih kurang sedikit, aku tambahkan lagi. Jadi pelan saja ya, tidak perlu sampai terlalu kuat menekannya. Kalau sudah, langsung letakkan di loyang. Aku pakai loyang ukuran 30 tanpa aku olesi apapun, jadi polosan. Untuk hasilnya di sini aku masukkan sebanyak 4 loyang dengan ukuran sama, loyangnya 30 cm. Nah, akan aku panggang dahulu 2 loyang ya. Untuk loyang yang berikutnya itu nanti menyusul atau antri. Untuk ovennya sendiri ini sudah panas. Tadi aku panaskan selama 10 menit dengan api kekecil. Aku masukkan 2 loyang dahulu ya, di rak tengah dan di rak bawah. Untuk apinya seperti ini, api kekecil atau di suhu 140 derajat Celcius. Untuk lubang atas ini aku tutup, kalau mau dibuka juga boleh, tidak masalah. Panggang pertama selama kurang lebih 25 menit. Nanti kalau sudah 25 menit pertama, kemudian dibuka. Lalu tukar posisi loyangnya. Yang tengah pindah ke bawah, yang bawah pindah ke tengah. Sambil diputar supaya nanti matangnya bisa merata. Jadi untuk posisi loyang ini ditukar, kemudian diputar ya di menit ke 25. Atau disesuaikan saja dengan oven yang dipakai di rumah. Ini sudah aku pindahkan posisinya, kemudian lanjutkan kembali, tambahkan waktu panggangnya lagi kurang lebih
15 atau sampai 20 menit atau nanti sampai dia sudah kokoh, bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan. Ini sudah cukup, bisa dikeluarkan. Nah, karena ini matangnya sudah rata untuk loyang 1 dan 2, jadi langsung aku lanjutkan untuk loyang yang ketiga dan keempat ya, tanpa harus dimatikan kompornya dahulu. Jadi ini aku langsung lanjut, kemudian panggang hingga matang dengan cara panggangnya sama api maupun lama waktu memanggangnya. Ini untuk loyang yang pertama tadi yang sudah matang, bisa dicek ini sudah kokoh bagian atasnya dan bagian bawahnya juga ini sudah matang, sudah kuning kecoklatannya. Jadi betul-betul dia sudah matang supaya nanti nastarnya bisa tahan lama. Bagian tengahnya pun sama, sudah rata. Ini untuk loyang kedua juga sama untuk matangnya. Lalu biarkan sampai dingin atau sampai hangat kuku juga boleh kalau sudah. Ini siap untuk dioles. Siapkan bahan olesan 3 butir kuning telur ukurannya besar, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kalau mau ditambahkan dengan kental manis atau madu juga boleh ya. Lalu tambahkan pewarna kuning telur sedikit atau secukupnya. Jika memakai telur omega tidak perlu memakai pewarna kuning telur. Kemudian oleskan tipis ke bagian permukaan atasnya, nanti secara berurut hingga selesai semuanya untuk olesan yang pertama kali. Kalau sudah olesan yang pertama itu kering, tidak lengket, kemudian timpa lagi untuk olesan yang kedua. Jika ingin hasilnya lebih cantik bisa diolesi sampai ke 3 ya, atau 3 kali. Lakukan hal yang sama secara berurut dan berulang hingga nanti selesai. Kalau sudah selesai kita kembali ke oven untuk mengecek untuk yang loyang ketiga dan keempat ya. Untuk loyang ketiga dan keempat ini juga sudah matang, bisa dikeluarkan. Kemudian masukkan loyang yang pertama dan kedua yang sudah tadi diolesi dengan kuning telur. Jadi ini langsung aku masukkan tanpa aku matikan kompornya ya, karena tadi kebetulan waktu mengolesinya itu waktunya pas dengan loyang yang ketiga dan keempat matang. Langsung masukkan kedua-duanya. Untuk waktunya ini nanti agak lebih cepat ya, karena hanya mengeringkan bagian permukaan atasnya saja. Untuk apinya masih sama seperti ini. Api kekecil atau di suhu 140 derajat Celcius, lubang atas aku tutup. Ini dipanggang selama kurang lebih 15 menit. Jangan lebih dari 15 menit supaya hasil atasnya tidak retak-retak, dan jangan di bawah 15 menit supaya nastarnya tidak cepat berjamur. Jadi pastikan dia sudah kering sempurna, dipegang tidak basah lengket, berarti sudah cukup, sudah oke, bisa dikeluarkan. Lalu lanjutkan untuk pemanggangan loyang yang ketiga dan keempat yang sudah diolesi dengan kuning telur juga. Lakukan hal yang sama sampai nanti dia matang. Nah, ini untuk loyang ketiga dan keempat juga sudah aku panggang ya, sudah matang. Hasilnya seperti ini. Bagian atasnya mulus, cantik, tidak ada yang pecah ataupun tidak ada yang retak. Lalu biarkan sampai betul-betul dingin, baru dimasukkan dalam kemasan toples supaya nanti juga awet, tidak cepat berjamur. Ini bisa dilihat untuk hasilnya. Kulit atasnya tuh dia mulus, tidak ada yang retak-retak ya. Cantik. Bagian bawahnya juga ini cukup untuk matangnya, tidak terlalu coklat gosong atau gelap. Jika aku buka bagian dalamnya akan terlihat seperti ini. Ini sangat empuk dan lembut. Ketika dimakan ini lumer, tidak kering atau tidak keras. Diginikan terlihat untuk teksturnya ya. Kalau mau dimasukkan ke dalam toples, bisa dikemas seperti ini memakai cup kertas, ini yang ukuran mini. Ini aku pakai toples yang persegi dengan ukuran 250 gram. Ini jika ditumpuk ini muatnya, kalau ditumpuk menjadi 2 ini sebanyak 16, tapi terlihat agak longgar. Tapi jika ditumpuk sebanyak 3 tumpukan itu terlalu penuh sehingga nanti rawan untuk remuk. Jadi aku tambahkan di tengahnya saja seperti ini ya. Ini muat sebanyak 19 biji nastar. Nah, setelah dimasukkan semuanya ke dalam toples ukuran 250 gram, ini aku menghasilkan sebanyak 6 toples dengan sisa masih ada tapi tidak muat di toples. Jadi ini untuk sisanya ya. Kalau mau dikemas ke dalam toples yang bulat
dengan ukuran 500 gram toplesnya, itu bisa menjadi atau muat sebanyak 3 toples dengan tetap memakai cup kertas. Tapi kalau tanpa cup kertas itu biasanya hanya 2 toples setengah. Tapi tergantung dari cara menatanya, tidak terlalu penuh sekali. Karena kalau terlalu penuh nanti saat ditutup pasti akan remuk atau retak yang bagian atasnya. Jadi disesuaikan saja dengan selera dan kebutuhan kalian masing-masing ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa pencet tombol subscribe untuk yang baru bergabung di channelku, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep yang selanjutnya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa kembali. Selamat mencoba.